Selamat pagi saudara-saudari, kita bertemu lagi dalam satu lagi janjian kitab. Yang hari ini kita akan melihat dari Matius pasal 6 ayat 17 hingga 18. 马太福音第6章17到第18节 Matthew chapter 6 verse 17 to verse 18. Matius pasal 6 ayat 17. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini adalah dalam topiknya tentang hal berpuasa. Dan waktu itu selain daripada berpuasa, dia berkait rapat dengan doa, ya. Jadi orang yang waktu itu tak ada salahnya kalau kau puasa sama doa. Sampai sekarang lah kita akan lakukan 40 hari doa dan puasa itu, tak ada salah. Tapi apa yang membuat mereka menyalahgunakan puasa itu adalah mereka cuba, orang bilang show off, minta puji, supaya dia keluar, supaya orang lihat, ayah ini kasihan betul dia berpuasa. Dia buat dia macam sengsara betul lah, sedang puasa, macam sikat rambutnya, itu pun dia macam macam layu, lemas begitu. Sebab saya mau kasih tahu kamu, saya berpuasa. Ini membuat orang melihat bahwa kadang-kadang kegiatan rohani ataupun keagamaan itu menjadikan sesuatu yang minta pujilah. Kita cuba menunjuk kepada orang lain kami sedang membuat sesuatu supaya kamu perhatikan. Jadi orang yang minta puji sebenarnya tak seberapa tepat. Kalau English bilang show off, orang yang show off tu sebenarnya dia tak kisah. Tak kisah kau mau bilang saya bagus kah tidak bagus. Kau mau kritik, suka hatilah. Kau mau buat apa, suka hati. Yang penting kau perhatikan. Saya sedang melakukan itu. Itu show off lah. Jadi kita lihat sekarang di, orang bilang tu reality show di TV-TV tu, Korea kah, negeri China kah, Hong Kong kah, Jepun kah. Wah, mereka main-main tu sampai tu orang bilang, ini orang dewasa main tu sampai tak malu pun hilang sudah. Macam dibodoh-bodohkan di dalam TV show tu. Jadi orang yang buat itu, dia ada yang memang benar, dia mau menghiburkan, membuat penghiburan kepada penonton-penonton, ya. Tapi kebanyakannya adalah mereka mau buat sesuatu supaya orang dapat memperhatikan mereka. Jadi adalah yang bintang-bintang ini, artis-artis ini, kadang-kadang dia buat sesuatu yang aneh-aneh lah, yang orang bilang gila-gila ke, bodoh-bodoh ke. Mereka cuba mendapatkan perhatian daripada dunia ini. Kembali ke sini, sama juga. Orang-orang waktu itu, terutamanya orang-orang yang berkeagamaan itu, orang full munafik, Yesus katakan. Mereka ni cuba mau buat sesuatu bukan dari hati memang mau berpuasa. Tapi mereka mau berpuasa supaya orang perhatikan mereka ini berpuasa. Hari ini kalau kita mau lakukan kepada Tuhan, biar ada orang lihatkah tidak ada orang lihat, pedulilah. Tapi ya memang ada kadang-kadang kita tak dapat dielakkan bahwa seperti kita yang memimpin pujian ataupun kebaktian itu, terpaksa kita berada di sana. Tapi kita harus perhatikan, adakah hati kita tu mau di sana untuk orang perhatikan, itu Glenn betul ya. Orang English bilang cool, dia berada di sana. Mantap ya. Kalau kita mau buat sesuatu untuk Tuhan sebab mau minta puji, mau show off, mau orang perhatikan kita, kita sudah salah. Jadi dalam konteks ini, dalam petikan ini adalah kita buat saja, walaupun tersembunyi, Bapa kita yang berada di surga, dia akan perhatikan dan dia akan membalasnya ataupun memberi imbalan, memberi hadiah lah, apa yang dia lakukan. Jadi hari ini buat saja untuk Tuhan, biar ada orang lihat kan tidak lihat. Kita mau buat untuk Tuhan, dan Tuhan berjanji dia akan membalas kepada orang yang buat demikian. Amin, ya. Jadi saya mendorong kita semua, apa saja kita buat,
jangan merampas kemuliaan daripada Tuhan. Semuanya adalah kembali kepada Tuhan. Yang penting kita ini mengikut arahan daripada Tuhan, buat apa saja yang patut dilakukan, dan lakukan dengan hati yang benar, bukannya seperti orang munafik. Itu yang Tuhan suka. Amin, ya. Jadi ya itulah waktu musim-musim sekarang kita berdoa dan juga berpuasa. Kita harus perhatikan tindakan kita. Adakah kita show off ataupun kita lakukan untuk Tuhan. Amin. Nah, hari ini hari Sabtu sudah ya. Saya rasa kemarin sejak berita yang disampaikan siapakah PM yang baru itu, mungkin ada reaksi ataupun respon orang bilang ya yang berbeza lah. Sekarang kita mau tetap berdoa ya. Sudah diumum, kita tidak boleh buat apa-apa sudah. Kita hanya berdoa supaya PM yang negara ini akan dimajukan, akan berubah. Kita berharapkan bahwa adanya transformasi terjadi. Jangan berhenti berdoa, kita terus percayakan kepada Tuhan. Jangan kecewa ya. Saya rasa ya memang ada yang ramai telah ya mengatur macam persekutuan doa yang khas jam 1 sampai jam 3. Adapun persekutuan doa yang lain-lain sampainya ada orang berpuasa, harap-harap ada yang keputusan yang kita mau. Ya, hari ini kita mau perhatikan sudah diumumkan, kita hanya berdoa bahwa inilah waktunya kita mau cuba menyesuaikan diri dalam musim ini. Apa saja yang mau berlaku sudah berlaku. Yang kita mau percaya kepada Tuhan untuk pimpinannya yang seterusnya. Amin. Ya. Jadi untuk gereja besok kita kembalikan kebaktian ya. Perhatikan pengumuman pada hari esok, dan lepas tu kita akan memulakan persiapan-persiapan untuk kembali ke gereja. Sewaktunya situasi dan juga kes COVID-19 ini mengizinkan ya. Jadi target saya adalah bulan 9 lah, September lah. Ia memberi kita sekurang-kurang 1 bulan untuk membuat persiapan-persiapan yang tertentu. Jadi perhatikan pengumuman besok. Yang penting kita harus ikut ibadah, mengikut waktu yang telah ditetapkan ya. Jangan bilang dah apa ada pun nanti ada YouTube kan, nanti kita orang bilang tayang balik ya. Biar malam ke Isnin kan nanti kita tayang balik. Jangan. Kita harus sesuaikan diri supaya nanti waktu kembali ke gereja kita tidak rasa kenapa ataupun menjadi malas ya. Bayangkan sekarang kalau kau sudah biasa malam kan, nanti ibadah pada hari Minggu itu ubah ke siang, kita mungkin tidak sempat ataupun tidak biasakan bahwa mau pagi pergi. Jadi saya mendorong kita semua ikut waktu yang telah ditetapkan secara langsung kan. Kita ikut kebaktiannya sama-sama. Amin ya. Jadi Tuhan memberkati, sentiasa lindungi diri, lindungi kita semua.